Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Pada suatu masa, di sebuah desa terpencil yang terletak di ujung hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Siti. Dia dikenal oleh penduduk desa sebagai wanita yang sangat cantik dan bijaksana, dengan rambut hitam legam dan mata yang selalu bersinar penuh rasa ingin tahu. Namun, meskipun banyak lelaki yang tertarik padanya, Siti selalu menolak untuk menikah. Ia merasa bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghargai kebijaksanaannya atau berbagi visi hidup yang ia miliki. Siti bukanlah gadis sembarangan. Ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana, namun memiliki garis keturunan yang sangat kuat dari pihak ibunya yang dianggap sebagai penjaga misteri alam dan makhluk halus. Siti sendiri tidak begitu mempercayai hal-hal berbau mistis, namun ia sering merasa bahwa ada kekuatan tak terlihat yang mengawasinya, dan itulah yang membuatnya merasa tidak bisa hidup biasa-biasa saja. Pada suatu malam yang sunyi, saat bulan purnama tengah menyinari langit, Siti memutuskan untuk berjalan sendirian ke tepi hutan. Hatinya diliputi rasa penasaran yang dalam, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Tanpa disadari, ia telah berjalan jauh lebih dalam ke dalam hutan daripada yang biasa ia lakukan. Hutan itu memiliki suasana yang berbeda di malam hari, sunyi, tapi juga penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. Ketika Siti hampir sampai ke sebuah clearing di tengah hutan, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dekatnya. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul sosok yang tak terduga, seekor ular besar dengan sisik berkilau, matanya bersinar dengan warna hijau zamrud yang memikat. Ular itu bukanlah ular biasa. Tubuhnya memancarkan aura magis yang kuat, dan ia tampak sangat cerdas. Siti tidak merasa takut, meskipun banyak orang akan melarikan diri jika melihat ular sebesar itu. Ular tersebut memandangnya dalam-dalam, dan kemudian, dengan suara yang dalam namun lembut, ia berkata, "Aku tahu siapa kamu, Siti. Kamu yang ditunggu-tunggu, kamu yang akan menjadi pasangan hidupku." Siti terkejut, bukan hanya karena ular itu berbicara, tetapi karena kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa begitu dalam, seolah mengandung makna yang lebih dari sekadar pernyataan biasa. "Kamu siapa?" tanya Siti, suaranya sedikit gemetar. "Aku adalah makhluk yang terikat dengan kekuatan alam dan roh hutan ini. Selama berabad-abad, aku mencari seseorang yang dapat memahami dan berbagi kehidupanku. Aku adalah Raja Hutan, namun aku terkutuk menjadi ular hingga aku menemukan seseorang yang bisa memecahkan kutukan ini. Dan kamu, Siti, adalah jawabanku." Siti merasa bingung, tetapi ada sesuatu dalam diri ular itu yang membuat hatinya merasa tenang. Meskipun tidak bisa memahaminya sepenuhnya, ia merasakan adanya kedalaman dalam kata-kata ular tersebut. "Apa maksudmu dengan kutukan itu?" tanya Siti dengan penuh rasa ingin tahu. Ular itu mengisahkan sebuah legenda tua. Dahulu kala, ia adalah seorang raja yang bijaksana dan adil, yang memerintah sebuah kerajaan yang terletak di tengah hutan. Namun, ia dikhianati oleh seorang wanita yang sangat ia cintai, yang ternyata adalah seorang penyihir jahat. Dalam pertempuran yang terjadi, raja tersebut dikutuk untuk hidup dalam bentuk ular, terikat dengan hutan selamanya, sampai ia menemukan pasangan sejatinya, seorang wanita yang mampu mencintainya tanpa syarat dan memahami kedalaman jiwanya. Setelah mendengar cerita tersebut, Siti merasa tergerak. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti, ada rasa kasih sayang yang tiba-tiba tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak merasa takut, malah merasa terhubung dengan makhluk ini, meskipun ia adalah seekor ular. "Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu seperti itu," kata Siti, dengan suara yang lembut. "Tapi aku merasa kita memiliki ikatan yang kuat. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu." Hari-hari berlalu, dan setiap malam, Siti kembali ke hutan untuk bertemu dengan ular tersebut. Mereka berbicara tentang segala hal, tentang kehidupan, tentang alam, dan tentang cinta. Ular itu mengajari Siti tentang rahasia hutan, tentang bagaimana segala sesuatu di dunia ini saling terhubung dan bergantung satu sama lain. Siti belajar banyak hal yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya, dan semakin lama, ia merasa semakin dekat dengan ular itu. Suatu malam, setelah beberapa bulan bertemu, ular itu kembali mengungkapkan perasaannya. "Siti, aku tidak bisa hidup selamanya dalam bentuk ini. Aku membutuhkanmu untuk memecahkan kutukan ini. Tapi, jika kamu bersedia, aku ingin kamu menjadi pasangan hidupku,
untuk selalu bersama. Jika kamu menerima, maka kutukan ini akan terangkat, dan aku akan kembali ke bentuk manusia. Siti merenung panjang. Ia tahu bahwa hidup bersama ular berarti hidup yang sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Namun, perasaannya terhadap ular itu sudah sangat dalam. Ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa tak ada jalan lain selain menerima tawaran tersebut. Ia pun akhirnya berkata, "Aku akan menerima kamu, meskipun itu berarti aku harus hidup dalam dunia yang tidak biasa." Pada malam itu, di bawah sinar bulan purnama yang bercahaya terang, Siti memutuskan untuk menikahi ular tersebut. Dalam sebuah upacara yang hanya bisa dilihat oleh alam dan roh-roh hutan, mereka berdiri bersama di tengah clearing. Ular itu, dengan kekuatan magisnya, mulai berubah. Tubuhnya yang besar dan bersisik perlahan menyusut, berubah menjadi sosok seorang pria yang tampan, dengan mata hijau yang bersinar. Ia mengenakan pakaian kuno yang terbuat dari daun-daun hutan, dan senyum di wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Siti merasa sangat terkejut dan terharu, namun ia merasa benar-benar bahagia. Ia menyadari bahwa pria di depannya adalah sosok yang selama ini ia cari, meskipun bentuknya sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Mereka menikah di tengah hutan, di bawah pohon besar yang telah ada selama ratusan tahun. Tidak ada pesta besar atau keramaian, hanya mereka berdua dan alam yang menyaksikan pernikahan mereka. Namun, pernikahan itu lebih bermakna daripada yang bisa dipahami oleh banyak orang, karena mereka berdua telah melalui perjalanan panjang untuk saling menemukan. Sejak saat itu, Siti dan suaminya, yang sekarang memiliki tubuh manusia, hidup bersama dalam keharmonisan. Mereka memerintah hutan dengan bijaksana, menjaga keseimbangan alam, dan menjadi pasangan yang tak terpisahkan. Meskipun banyak orang di desa yang tidak percaya pada kisah mereka, bagi Siti dan suaminya, cinta mereka adalah sesuatu yang lebih kuat dari segala hal yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Terima kasih sudah menonton video di channel ini, semoga terhibur dengan video ini ya.